Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi yakni Ibu Munifah yang saya takdimi. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial. Yang pertama, dalam pengertian masyarakat post-industrial adalah bentuk masyarakat yang muncul setelah masyarakat industri. Ciri utamanya adalah pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor industri manufaktur menuju sektor jasa, informasi, dan teknologi. Konsep ini diperkenalkan oleh Daniel Bell dalam bukunya The Coming of Post-Industrial yang menjelaskan bahwa ekonomi modern akan lebih bergantung pada pengetahuan, layanan, dan teknologi informasi. Yang kedua, ciri-ciri masyarakat post-industrial. Dominasi sektor jasa, layanan kesehatan, pendidikan, keuangan, dan teknologi informasi lebih mendominasi pengetahuan ketimbang produksi barang. Ekonomi berbasis pengetahuan, informasi, dan keahlian menjadi sumber utama kekayaan. Kedua, perubahan struktur kerja meningkat pekerjaan profesional, teknikal, dan administratif. Yang ketiga, peran teknologi digital. Digitalisasi dan otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan manual. Yang keempat, globalisasi ekonomi. Produksi dan perdagangan lintas negara makin intensif. Dan konsumerisme baru, konsumsi bukan hanya soal kebutuhan, tapi identitas dan gaya hidup. Yang ketiga, perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial. Pertama, konsumsi berbasis gaya hidup. Konsumen lebih memilih barang atau jasa yang mencerminkan identitas atau nilai mereka. Meningkatkan konsumsi terhadap produk digital, pengalaman, experience ekonomi seperti traveling dan konser, weddings, dan lain-lain. B. Nilai lebih pada pengetahuan. Pendidikan dan pelatihan menjadi investasi penting karena pekerjaan menurut skill tinggi. Masyarakat lebih menghargai pekerjaan yang berbasis kreativitas dan inovasi. C. Fleksibilitas. Mobilitas kerja, banyak yang bekerja secara remote atau freelance gig ekonomi. Perusahaan dan individu lebih adaptif dalam menghadapi perubahan pasar. D. Ketimpangan ekonomi baru. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan teknologi menciptakan kelas-kelas sosial baru. Munculnya elit digital informasi versus kelas pekerja manual yang tersisih. E. Kewirausahaan dan inovasi. Masyarakat terdorong untuk menciptakan bisnis baru, khususnya di bidang teknologi jasa. Startup UMKM berbasis digital meningkatkan tajam. Yang keempat, aplikasi sosial dalam ekonomi pendidikan menjadi kunci utama. Mobilitas sosial, transformasi kota dan ruang kerja. Perubahan struktur keluarga dan komunitas karena mobilitas tinggi dan gaya hidup individualis. Isu ketika baru seperti privasi data, kecerdasan buatan, dan dampak lingkungan dari teknologi. Yang kelima, tumbuhnya ekonomi berbasis pengetahuan.
Pendidikan dan keahlian menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi. Orang yang memiliki pengetahuan tinggi lebih memperluang pendapatan penghasilan dan mobilitas sosial. Yang keenam, peralihan dan industri ke jasa masyarakat post-industrial mengalami pergeseran dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, teknologi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih fokus pada pengetahuan dan layanan daripada produksi barang. Dan di sini kami dapat menyimpulkan dari penjelasan saya dari atas bahwa perubahan perilaku masyarakat di era post-industrial ditandai oleh pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa informasi dan teknologi. Dalam konteks ini, manusia sebagai individu yang cerdas dan berakhlak mengalami perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap resiko dan kebutuhan akan adaptasi terhadap kebutuhan terhadap perkembangan zaman. Ciri utamanya masyarakat post industrial meliputi dominasi sektor jasa, pentingnya pengetahuan, digitalisasi, globalisasi, dan gaya hidup komunitas berbasis identitas. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.